Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada sore hari ini saya akan kasih tahu teman-teman tentang perbedaan membuahkan anggur di musim hujan dan musim panas, terutama di daerah pegunungan kayak tempat saya. Jadi yang pertama perbedaannya kalau dibuahkannya di musim panas seperti ini ya. Satu, warnanya ini kurang keluar ya. Jadi yang biasanya kalau matang itu, kalau Dickson di tempat saya itu mau merah merona, paling semburat-semburat merah aja ya. Matangnya kurang merah ya. Itu kalau kita bicara warnanya. Kenapa? Karena satu kan jarang panas ya. Jadi karena jarang panas, itu paling warnanya nanti keluarnya cuma semburat-semburat merah kayak gini. Kalau biasanya di musim panas karena sering panas, di daerah tinggi itu Dickson itu bisa warnanya jadi merah merona ya. Itu kalau kita bicara Dickson. Karena pernah saya sering sekali ya bahas tentang anggur Dickson ini. Jadi warnanya bisa merah merona, tapi kalau misalnya panasnya cukup ya. Jadi kalau di dataran tinggi warnanya juga harus cukup. Begitupun dengan Oscar, teman-teman bisa perhatikan Oscar di sini ya. Oscarnya warnanya juga ya biasa aja. Jadi tidak terlalu merah kehitaman banget ya. Nih, itu perbedaan pada saat kita membuahkan anggur di musim panas dan di musim hujan, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sinar mataharinya ini kalau musim hujan sangat jarang sekali ya. Jadi walaupun tanpa naungan kita bisa buahkan anggur tanpa naungan misalnya ya bisa aja, tapi kan satu PR-nya di situ paling. Untuk warnanya kadang kurang keluar ya. Ya, jadi kadang juga karena sering kemasukan air hujan karena ini di pinggir juga kadang ada yang pecah juga buahnya gitu kan. Tidak sebaik membuahkan anggur di musim panas. Walaupun ini ada naungannya, tetap aja buah terbaiknya tetap ada di musim panas. Itu kalau kata saya, kalau tanamnya di dataran tinggi kayak saya, tempatnya lembab dan juga sering hujan. Nah, kemudian kalau ini untuk kita tanam bibit juga sebenarnya kadang ada ngaruhnya juga. Jadi kalau biasanya kita tanam di musim panas, itu untuk ibaratnya pertumbuhannya juga kalau dibilang cepat ya memang sangat cepat ya. Tapi kalau di musim hujan, kalaupun pakai naungan, ya biasanya kita pertumbuhannya pun akan sedikit kurang bagus ya. Itu pasti loh ya. Karena itulah kita memang sangat perlu matahari ya. Baik di masa pertumbuhan, pembuahan semuanya itu sama. Jadi kalau kita tanam anggur di musim hujan ya, ini pasti untuk pertumbuhannya sedikit kurang bagus dibandingkan kita tanam anggur di musim panas ya. Walaupun bisa aja kan, apalagi kalau tanpa naungan, kalau pakai naungan maksudnya, kan bisa kita tanam di semua musim, kita buahkan di semua musim. Tapi kalau kita bicara hasil terbaiknya ya, itu tetap ada di musim panas ya. Karena saya sudah uji selama 4 tahun ini saya main anggur, memang kenyataannya seperti itu. Ya, di sana juga ada anggur ya yang lagi buah. Ini ada Yummy Rainbow, teman-teman. Jadi Yummy Rainbow saya ini sudah mulai matang. Dan rasanya ini mantap sekali ternyata Yummy Rainbow ini. Nih, saya review Yummy Rainbow-nya ya. Sekalian jalan-jalan nih sambil saya review Yummy Rainbow. Ya, ini adalah anggur Yummy Rainbow. Kalau ini alhamdulillahnya ini masih bisa pembuahan, masih bisa matang ya. Jadi sebelum hujannya ini datang deras tiap harinya ini sudah matang duluan. Jadi ini untuk warnanya juga mantap dan juga rasanya enak sekali. Tuh, teksturnya kriuk-kriuk sekali, sangat enak sekali. Manis sekali Yummy Rainbow. Buat yang mau varian Yummy Rainbow, bibitnya nanti nunggu aja karena saya baru buat ya. Di Yummy Rainbow saya sudah dicicip-cicip banyak orang juga ya, karena sudah banyak yang matang. Ini hanya sisa-sisa aja. Ini ada 3 klaster. Pembuahannya dari memecahkan but-but di cabang sekundernya. Jadi ini bukan dari hasil pruning ya. Nah, ini adalah Yummy Rainbow. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau sudah ada naungannya bisa dibuahkan kapan aja? Iya betul, bisa dibuahkan kapan aja. Ini contoh sekarang bener lagi mau hujan deras nih. Tapi satu, itu warnanya biasanya kurang keluar. Dan juga serangan jamurnya juga lebih intensif ya. Ini ya, jadi sering kena jamur embun tepung. Itu kalau kita bicara membuahkan anggur di musim hujan, terutama di tempat-tempat daerah pegunungan yang tempat saya itu sama aja. Jadi walaupun pakai naungan malah enggak, itu ya sebenarnya untuk serangan hamanya jamurnya itu sama-sama lebih intens ya. Tapi kalau kita bicara lagi tentang hasil panennya, jelas yang hasil panen terbaik tetap ada di musim panas. Itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi kalau musim hujan walaupun kita pakai naungan, biasanya satu karena panasnya kurang, biasanya warna yang biasanya mau merah merona jadinya hanya semburat merah. Kan saya bilang seperti itu ya. Jadi ini lebih kepada satu warnanya atau pigmen warnanya biasanya kurang terbentuk ya. Dan juga
biasanya matangnya juga lebih lama sedikit ya, karena kan jarang panas juga. Oh ya, jadi bisa tetap dibuahkan, hanya saja hasil panennya. Karena saya bilang untuk kualitas terbaik ya, walaupun pakai naungan tetap ada di musim panas. Itu kalau saya bisa bicara tentang membuahkan anggur ya. Itu kalau kita ada 2 musim, tetap pembuahan terbaiknya ada di musim panas. Begitupun dengan pada saat kita menanam. Sebenarnya kalau pertumbuhan terbaiknya juga ada di musim, kalau menurut saya sih ada di musim panas ya, sama. Jadi buat teman-teman, kalau tempatnya sering hujan kayak tempat saya, ini usahakan mungkin kalau tanpa naungan lebih-lebih itu usahakan pembuahannya ada di musim panas saja. Kecuali mungkin tempat teman-teman itu tempatnya mungkin sering panas itu ya, itu kan berbeda cerita ya. Kalau tempat kayak tempat saya sih jangan berharap lebih ya, karena ini kan daerah perbukitan ya teman-teman ya. Ini daerah perbukitan ya. Nih, ini tempat saya itu dikelilingi bukit. Kalau sudah musim hujan ya hujan terus ya. Ini, saya tunjukkan di sana nih. Ini tempat saya itu ada di perbukitan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sama di daerah perbukitan, hujannya sering ya. Tuh lihat, udah kelihatan kabut-kabutnya ya. Ini menandakan bentar lagi mau hujan deras ya. Nah, ini kalau tanpa naungan, itu jarang sekali sampai panen. Karena saya juga dulu pertama tanam anggur itu tanpa naungan. Itu jarang sekali sampai panen ya. Ya, jadi buat teman-teman silakan kalau mau memanen anggur, segeralah menanam anggur. Ya, karena dengan kita sesegera mungkin menanam, nanti kita segera mungkin akan memanen. Buat yang butuh bibit ya, bibitnya banyak sekali di Bapak Fatir Nursery. Tinggal WA saja di 083867120190. Atau bisa main ke rumah silakan ya. Jadi kalau main ke rumah nanti bisa sekalian belajar di kebun mini saya. Bisa belajar mungkin mau tanam anggur sistem para-para, sistem tabulam pot, semuanya bisa. Ya. Nah, ada contohnya yang lagi berbuah selalu ada. Nih, bibitnya mantap-mantap silakan. Kalau mau main ke rumah pun boleh silakan seperti di video ini ya. Ini ada tamu juga dari Purbalingga lagi belajar tanam anggur di tempat mini saya, Bapak Fatir Nursery. Ya itulah perbedaan kalau kita itu menanam anggur di musim panas dan musim hujan walaupun menggunakan naungan ya. Itu adalah hal-hal yang biasa terjadi dan selalu terjadi di sepanjang saya 4 tahun tanam anggur. Jadi saya istilahnya bukan mengarang cerita, tapi itu berdasarkan realita. Terutama mungkin tempat-tempat yang mirip tempat saya, tempat-tempat yang seringnya hujan dan juga kalau sudah musim hujan, hujannya terus-menerus dan juga jarang panas. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.